Maha Baik, setiap ciptaan Kau berikan hidup. Dari segala ciptaanmu manusia begitu Kau cintai dan Kau pelihara, sehingga bila bersalah kami Kau sucikan dengan curahan kasih-Mu, dan bila kami tersesat Kau tuntun kembali kepada Kristus. Terdorong oleh kasih-Mu itu, Engkau telah menentukan bahwa sekalian orang yang lahir dalam dosa akan dibersihkan dari segala kecemaran oleh air pembaptisan dan dipersatukan bersama Kristus yang wafat dan bangkit untuk memperoleh hidup abadi bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskanlah air ini dengan Kami. Semoga dengan percikan air suci ini meneguhkan rahmat pembaptisan yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menyucikan tempat ini. Kami berharap agar bersama semua saudara yang beribadah di kapel ini, kami boleh sampai ke rumah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Elia mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan dekatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kami dengan pengaruh-Mu, sertailah dengan bantuan-Mu, agar segala doa yang pekerjaan kami senantiasa mulai daripada-Mu, setelah mulai lalu Kau selesaikan. Bapa yang Maha Baik, kami mohon, semoga dengan percikan air suci ini Kau kuduskan gedung kapel dan kelengkapannya, sehingga layak menjadi rumah-Mu. Kami berharap agar bersama semua saudara-saudari yang beribadah di kapel ini, kami Kau perkenankan sampai ke rumah-Mu di surga, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. persiapkan di abad ini sebagai kenangan korban Kristus, dan semoga melalui Kristus pula
Bapa berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau berkenan menerima persembahan yang dipersembahkan putra-Mu guna menebus bangsa manusia. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau berkenan mengumpulkan umat-Mu di sekitar altar ini, supaya mereka merayakan perjamuan Tuhan sambil mengenangkan kurban Kristus. Sudilah Engkau memberkati dan menyucikan altar ini yang kami sediakan untuk merayakan karya penyelamatan yang agung. Semoga altar ini menjadi mesbah tempat kami mempersembahkan kurban Kristus, serta menjadi meja perjamuan tempat kami menyantap roti kehidupan dan minum piala keselamatan. Dan semoga kami sanggup mewujudkan segala jerih payah hidup kami sebagai kurban persembahan dengan tulus ikhlas demi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, kami mengurapi altar ini. Berkenanlah Engkau menyucikan dengan kuasa-Mu, agar altar ini menjadi tanda yang menyatakan Kristus sendiri, yang telah mengorbankan diri kepada-Mu. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Ya Tuhan, semoga doa-doa kami menghukum kehadirat-Mu. Laksana bibah ini dan semoga keagungan nama-Mu semerbak mewangi di tengah masyarakat. Laksana harumnya bibah yang mengundang nama-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kini salib besar akan diberkati Tuhan. Tuhan telah menetapkan misteri salib sebagai lambang kerahiman hati. Pada salib suci ini, cinta kasih Kristus kepada gerejanya diwujudkannya secara paripurna. Dengan darahnya di kayu salib, Kristus menghapuskan segala perpecahan dan menembus umat Allah dari berbagai bangsa menjadi satu. Marilah kita mohon agar misteri salib semakin bercahaya bagi kita dan dayanya menjadi semakin kuat kita rasakan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sudilah mendengarkan doa umat-Mu yang kini mengenangkan karya-karya agung-Mu. Secara mengagumkan Engkau menciptakan kami, dan lebih mengagumkan lagi karya-Mu yang menyelamatkan kami. Lewat salib suci Engkau menghancurkan kematian yang membelenggu hidup kami. Berkat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kehidupan kami Kau pulihkan. Maka kami mohon sudilah memberkati salib ini, supaya menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga dengan demikian kami merasa terterang di setiap tempat demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Saudari-saudara terkasih, sekarang mimbar sebagai pengelola sabda akan kita berkati. Semoga dengan pengelola
penguasaan kepedulian ini, iman kita semakin diteguhkan, dan kita semakin memahami kehendak Allah atas diri kita. Dan setiap permohonan yang disampaikan kepada Bapa akan dikabulkan. Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagunkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu yang manis. Sebaliknya, kepada kami yang berkumpul, Engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu. Maka kami mohon berkatilah ibadah ini. Semoga Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, melainkan juga melaksanakan dengan semangat, sehingga kami menempuh jalan hidup kami dengan giat dan mengikuti Kristus, serta memperoleh kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Dari saudaraku terkasih, di sini telah tersedia benda-benda yang akan kita gunakan sebagai perlengkapan perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk benda-benda ini, agar setiap menggunakan benda-benda ini kita selalu ingat akan perjanjian surgawi. Ya Allah, Bapa Maha Mulia, Engkau telah memilih Putra-Mu yang tunggal sebagai Imam Agung Abadi dari perjanjian baru. Engkau memilih manusia supaya menjadi pembagi rahasia-rahasia-Mu. Kami mohon berkatilah ialah Sibori serta Ampel beserta perlengkapannya, agar digunakan untuk mengenang perjamuan malam terakhir Putra-Mu, korban keselamatan. Semoga setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, kami semakin diteguhkan untuk menyatukan diri dalam karya keselamatan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ini dan sepanjang segala masa. Ini supaya sekalian orang dapat menemukan Dia sebagai kebenaran dan kehidupan. Saudari-saudara terkasih, mari sekarang kita menyatakan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan upaya. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan tangkap dan diserahkan ke dalam penjara. Tentang hal ini, baik imam besar maupun majelis tuan rumah dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka dekatlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang
Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang
kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kemarin sore ada arak-arakan tumpeng keliling kampung. Tadi malam ada mocopatan sampai jam 12 di panggung yang ada di depan kapel ini. Hari ini pakai gendingan, tumpengan, mocopatan, gendingan. Itu memang tradisi Jawa. Dan memang seharusnya iman mengakar betul ada di tempat di mana kita berada. Niki dohong Jawa apa mboten? Jawa apa tuh? Tak uji yang jenengan Jawa tenan apa tuh? Nes, nih, saya ngabang-ngabang nih. Ini kenapa bini dewe kok senyewa nih? Yang senyewa kok balik ya? Tak uji, jenengan nek ngomong Jawa tenan,
Jawab. Dayo teko. Saire bener. Ning nadane sing kleru. Dayo teko. Gelana kloso. Kali ini gua. Di dalam lagu itu ada kandungan falsafah yang betul-betul luar biasa. Mengapa demikian? Iya, satu kata, tolong semua catat baik-baik di dalam hati. Lagu ini sebenarnya ingin agar nek bener-bener wong Jawa kowe mesti uangnya tanggap. Tanggap kaya teko, gelano rasa. Lah ngoten ya. Klosone kok bedah, cepet. Tambalen jadah. Lah kok jadahe mambu. Cepet pakano. Protes. Jadi memang pokoknya kalau orang itu tanggap, itu ingin apapun kalau ada ketidakberesan cepat dibenahi. Apapun kalau di situ ada yang betul-betul mengganggu, ayo segera diluruskan, dibetulkan. Nek pancen kalau sampai bedak, ayo piye carane? Kok jadahe sing ditokke. Ra ngerti ya? Kok sing ditokke dapat sapa aja jadah mambu lho ya. Beri manggung kok ngomongane sopo. Ini tanggap. Jadi tanggap. Nah, maka nek dadi wong Jawa sing tenanan, iman yang mengakar dalam panjenengan saya tahu tanggap. Dadi wong Katolik tanggap. Apik ora menggawe dhewe tamu napa? Kalau wingi panjenengan keliling-keliling gowo tumpeng. Tegese apa? Tegese arek martake tumpeng niku kita ngerti kan, orang tumpeng kok yang belum betul-betul tumpeng ini mesti lancip ateges ngeleng kayak kabeh ngopo itu diketok yang tumpeng ini gak pilih ngerti awalnya dua kudu memuji Gusti yang utama dan pertama. Nah kalau memang demikian itu adanya, ibu bapak, saudari dan saudaraku, membangun kapel ini sudah jadi. Mungkin dalam 3-4 tahun jadi. Tetapi membangun pribadi seperti juga dalam bacaan yang pertama ini. Waca tenanan ya. Walaupun giling-giling kertas ini aja nganti go bungkus softtek ya. Sabdo dari Gusti martae tenan. Nah nek kok bae sama kita suci tenan. Judul orang sangka betul atau judul apa ini? Bangunlah, ya. Jadi ketika panjenengan sudah mampu membangun bangunan ini dengan kokoh kuat, ini masih mengingatkan kepada kita bacaan sing bagus dengan piambang ya. Paulus mengajak supaya kita bangunlah. Jadi orang Katolik itu harus
nek simbok dhisik buka aku nih nek ditarik sarunge ora iso. Simbok di rumah le. Kowe iki aja micek wae. Aku desa tenan tapi yo padang. Jadi bangun itu kalau ada tanda apa di dalamnya? Sadar. Maka Paulus ketika mengajak betul agar orang bangun, itu bukan hanya badannya saja, cetak gereja, tetapi juga batinnya, jiwanya, semangatnya. Maka kalau gereja atau kabel ini sudah kokoh kuat, semangat penjenengan harus bernyala. Amin. Aktifani itu ada. Omongan jenengan minggu sesuk. Bisa omongan. Jadi memang luar biasa. Maka hari ini menjadi hari yang bersyukur buat kita. Semua sudah diberkati. Tinggal bagaimana kita mengolah kebersamaan ini. Jadi nek kapal wis gede mesti kuyo rukun. Cara nek mangan rasane emak. Cara nek ngombe kuwi barang wis mlebu rasa mak. Jadi memang harus begitu. Jadi sesuk ora ana wong delok kuwi wayang bola kuwi bareng delok sithik. Nek sing rada cah-nom dengan kuwi bisa. Nah, itu tanda bahwa memang bangga. Pesan dari dalam itu jadi mokok. Maka mari kebersamaan yang ada ini terus kita bangun. Sing iso nuthuk. Nek nuthuk sing bener, ora nuthuk bojone. Nuthuk yang baik. Rondoran. Aku menit tekan rumah bojo-bojo. Ya, jadi mari kita pakai dengan segala kemampuan apapun yang kita miliki disalurke sing bener. Nah iki leres iki. Dadi ibu-ibu iki semangat lagi. Abang iki tandane jare wani. Ngoten ya? Nah, niku saya. Ini yo digo terus, saya yo berubah. Nah, maka mari kita pakai segala sesuatu untuk yang baik dan wong Katolik sing tanggap orang membangun bangunan ini, tapi juga membangun pribadi kita ini. Amin. Pak Uskup tadi milik orang seburu-buru sebut. Paroki Santo Aloysius untuk hati-hati dan pada hari ini kita bergembira bersama-sama bisa berkumpul untuk merayakan buah-buah kerjasama. Kali ini dibangun karena kerjasama. Ada orang-orang yang tanggal terhadap keperluan saudara-saudaranya. Untuk umat sendiri juga mengambil bagian di dalam kontribusi supaya saudara ini bisa berdiri. Ada orang-orang ahli yang merancang bangunan ini, mengikutinya sampai jadi ada orang-orang yang bersedia dilibatkan. Mereka bersedia juga untuk membuat bangunan ini menjadi tempat yang begitu indah. Ada banyak hal yang bisa menjadi bahan renungan, di mana kita memperdalam iman kita untuk Ekaristi sendiri menjadi pusat dari kehidupan kita. Ekaristi yang tadi kita dengarkan di dalam bacaan Injil merupakan sesuatu yang bagus supaya kita selalu ingat apa makna roti dan ikan. Roti adalah Yesus Kristus sendiri yang bersedia menjadi makanan bagi kita. Ikan juga sebenarnya menerangkan Yesus Kristus sendiri. Dalam bahasa Yunani ikan itu disebut ichthys, singkatan dari Yesus Kristus, Theotokos. Yesus Kristus Putra Allah yang menyelamat. Saya senang bahwa ada gambar di sana 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan di pintu di depan sana, ya kan? Ada 5 roti dan 2 ikan. Ada banyak gambar lain yang mengenang kita supaya kita mencintai Kristus
Saya tadi lihat ada gambar di situ. Ada pendidikan. Pendidikan ini juga ada di tongkat kepala saya. Ini adalah kepala tongkat. Gambar ini adalah pendidikan. Ada hidup pendidikan dan anak-anaknya. Pernah mendengar ceritanya? Saya pernah bercerita dalam surat kepala saya pada waktu Hari Pangan Sedunia. Bercerita tentang burung pelikan yang sangat kreatif. Ketika musim kemarau tiba, ada kekeringan yang hebat dalam hutan itu. Tidak ada makanan yang tersedia. Anak-anak pelikan itu mau mati kelaparan dan kehausan. Tetapi hidup yang baik itu tidak berpangku tangan. Hidup yang baik itu tanggap terhadap kebutuhan anak-anaknya. Lalu apa yang dibuat? Tidak ada makanan yang lain kecuali dirinya sendiri. Kemudian pemboroknya itu dipatuhi, dan kemudian anak-anaknya dibiarkan makan tubuh dan darahnya supaya hidup. Burung pelikan adalah lambang Yesus Kristus. Dan dialah yang menjadi pusat kehidupan kita. Kita diingatkan kalau masuk gereja ini ada banyak hal yang bisa menjadi hubungan kita. Bisa gambar salib begitu indah, ya. Dan begitulah kalau kita mau menuju kepada suatu tujuan yang luhur, jalan menuju semua adalah jalan salib. Bagaimana kita mengubah batu-batu yang berserakan di mana-mana menjadi gedung yang indah ini dengan banyak perjuangan, dengan keringat, dengan kesediaan untuk bekerja keras. Lalu jadilah kita mengubah batu menjadi gedung yang indah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua tadi kita diingatkan, walaupun kita memiliki gedung yang indah seperti ini, seharusnya kita ingat batu-batu yang hidup itu adalah kita. Maka jiwa, roh yang ada pada gedung ini ada dalam diri kita sendiri. Semangat yang tadi diharapkan oleh menteri semoga juga berkobar, tetap menyala, membuat teman-teman ini sungguh-sungguh tanggap terhadap kebutuhan sesama. Jiwa dari gedung ini adalah Anda sendiri yang hadir. Hiasan yang paling indah, bunga-bunga bagus, tetapi hiasan yang indah untuk tempat ini adalah Anda. Biasakan ke tempat ini untuk apa? Untuk berdoa. Mengungkapkan iman kepercayaan Anda bahwa Yesus Kristus adalah pusat kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan. Begitu banyak yang terlibat, kepada romo paroki yang juga menemani Anda dalam perjalanan pembangunan ini. Kepada Pak Edi tadi disebutkan sebagai seorang yang memiliki peran di dalam mengawal pembangunan ini. Kepada para tukang menyusun batu-batu dari satu batu yang lain, dan kepada Anda semua ibu-ibu terlibat juga yang mendukung dengan berbagai macam cara. Terima kasih atas kerjasama, dan pada hari ini kita merayakan buah kerjasama. Terima kasih.